Masuki bulan puasa, kenaikan harga barang kebutuhan pokok kian meningkat tentunya. Untuk itu, pengeluaran di saat Ramadan memang terkadang lebih besar dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Namun, tidak sedikit masyarakat yang terjerat pinjaman online hingga tak mampu membayarnya. Bos! Hah? Ajuannya tidak disetujui. Apa? Pelan-pelan, Bos. Pelan-pelan. Gimana? Familiar dengan adegan tadi? Kalau kalian kemakan, payah kalian. Berarti kalian korban pinjol. Hello Flares, ketemu lagi dengan gue Aftan Nasrullah dan selamat datang di Dokumentari Bisnis, sebuah jurnal dokumenter yang membahas fenomena bisnis di Indonesia dari sudut pandang seorang pengusaha. Di bulan Ramadan ini, gue melihat sebuah tren unik yang berkaitan dengan kenaikan pay later setiap bulan puasa sampai Lebaran. Lewat fenomena ini, gue jadi kepikiran buat ngebahas beberapa hal. Yang pertama, soal alasan kenaikan penggunaan pay later di bulan Ramadan. Kaitannya sama kebiasaan konsumtif masyarakat setiap hari raya Lebaran. Sampai dampak, regulasi, serta hal yang bisa kita pelajari dari kasus ini. Oke, nggak perlu berlama-lama, mari kita bahas. Siapa juga sih yang nggak kenal sama produk jasa satu ini? Cepat, mudah, dan bisa beli barang tanpa bayar langsung. Ngomongin soal pay later, ada hal yang menurut gue menarik terkait hubungan produk jasa ini sama bulan puasa. Gimana gak menarik? Ketika bahan pangan kayak beras dan daging naik di bulan puasa, permintaan jasa pembayaran digital selama bulan Ramadan dan Lebaran juga ikut naik. Kalau mengutip dari SVP Marketing and Communication Kredivo, Indiana Andamari, disebutkan kalau kenaikan tersebut kebanyakan dari permintaan di sektor fashion, beauty, makanan, dan elektronik. Selain kenaikan transaksi, mereka juga bilang kalau tahun ini pay later lebih sering digunain buat persiapan puasa atau Lebaran, sama sekalian tiket mudik. Pihak OJK juga nyebut kalau kenaikan tren pertumbuhan piutang pembayaran di bulan Maret ini diprediksi masuk kisaran 11-13%. Gua melihat adanya tren untuk menggunakan pay later di bulan Ramadan yang mungkin bakal terus berlanjut dan berkembang. Dari data, kenaikan sama daftar kebutuhan yang dibeli lewat pay later buat gue bertanya-tanya, kenapa spending orang-orang pas bulan puasa dan Lebaran malah makin tinggi? Jawaban dari pertanyaan tersebut gue dapat dari pengamat sosial Universitas Indonesia, Devia Rahmawati. Dia menyebutkan kalau budaya Ramadan di Indonesia nggak hanya ada soal ibadah ke Tuhan, tapi juga ibadah sosial ke masyarakat. Luar biasa. Konteks ibadah sosial bisa gue kaitin sama kebiasaan kita selama Ramadan. Misalnya, soal mau bukber di mana, mau pesan tiket buat silaturahmi kapan, sampai soal baju yang mau kita pakai pas hari raya. Beberapa hal tadi disebut jadi sebuah kearifan lokal yang ada dalam ibadah sosial di bulan Ramadan. Makin sering kita ngikutin tradisi sosial ini, makin banyak pula dana yang keluar, supaya suasana puasa dan lebarannya makin kerasa, katanya. Ujung-ujungnya ya, masyarakat keluar uang banyak buat menuhin ekspektasi orang lain soal baju baru, mudik, dan saling memberi di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Ibaratnya nih, udah mah jatuh dari tangga, kalian malah ketimpa tangga punya tetangga. Waduh. Minum dulu kali ya. Contohnya kalau mau buat bukber nih, diajib kopi aja. Bisa pakai pay later. Kebutuhan masyarakat dengan penggunaan pay later yang makin tinggi tentunya bikin banyak bank konvensional mulai tertarik masuk ke bisnis satu ini. Sebut saja PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Sentral Asia Tbk. Gimana nggak bikin bank tertarik? Data rujukan dari Kredivo aja nyebutin kalau di bulan Ramadan tahun 2022 transaksi pay later mereka naik sampai 55% loh dibanding Ramadan tahun 2021 yang hanya 19% aja. Selain itu, data Kredivo buat Ramadan tahun 2023 nyebut transaksi pay later mereka naik 21% di 2 minggu awal bulan puasa. Bener-bener prospek yang gede dan sayang buat dilewatin oleh bank-bank konvensional lainnya.
Dengan berbagai kemudahan dari pay later, justru ada masalah yang harus diwaspadai juga. Pertama, manajemen yang buruk. Bisa bikin penggunaan pay later makin kelilik hutan gara-gara beli barang gak sesuai dengan kemampuan serta tunggakan bunga pinjamannya yang menggigit. Selain itu, karena mudahnya diakses lewat HP, pay later jadi alternatif buat anak muda yang baru dapat KTP dan belum punya pemasukan. Pantes, pihak Kredivo pernah bilang kalau produk pay later masih sering dianggap mirip sama pinjol. Terlebih karena limit pinjaman tinggi, jangka waktu berbulan-bulan, serta bunga pinjaman yang rendah. Bukannya jadi alat pengganti pembayaran, pay later malah dipakai buat ngutang lagi. Emang kalau untuk masalah kreatif seperti ini orang Indonesia top jagonya ya. Ujung-ujungnya ya, gagal bayar. Dari fenomena Ramadan dan pay later, banyak banget yang bisa kita pelajarin, khususnya soal literasi digital. Dengan kasus utang piutang yang marak diberitakan media sosial, masyarakat makin perlu edukasi literasi keuangan. Biar seenggaknya kita semua lebih bertanggung jawab untuk menggunakan pay later tersebut. Saking mudahnya buat dapat akses pay later nih, anak muda yang baru dapat KTP aja bisa pakai buat beli barang yang dia mau di e-commerce. Sayangnya udah banyak banget kasus anak muda yang kena utang bunga saking kalapnya mereka belanja di toko online. Opini gue nih ya, mungkin lebih baik buat pemerintah untuk netepin background check buat nelusurin latar belakang pengguna pay later. Biar kasus tadi tuh bisa ditanggulangi atau dicegah. Yang terakhir, harus menahan diri. Kalau dikaitin lagi sama ibadah sosial tadi, kita bisa lihat kalau kasus kenaikan penggunaan pay later di bulan puasa sama lebaran tuh bukan cuma masalah melek keuangan dan kurangnya regulasi. Tapi masuk juga di ranah tekanan sosial. Kalian beli baju baru, perabotan rumah, oleh-oleh, sampai beli tiket mudik pakai pay later. Nggak sepenuhnya karena keinginan kalian sendiri kan? Tapi ada faktor ekspektasi dari orang-orang sekitar soal Ramadan yang ideal. Gua sih nggak akan maksa untuk berhenti ya, atau bilang kalau hal tersebut buruk. Secara semua orang punya alasannya masing-masing. Cuman hemat gua sih, sebisa mungkin jangan memaksakan diri menggunakan pay later buat kebutuhan puasa dan lebaran. Kalau dirasa kurang perlu atau malah memberatkan kalian. Karena yang terpenting dalam Ramadan adalah ketakwaan dan ibadah yang tulus. Jadi ceramah dah jadi. Oke, sekian video kali ini. Semoga kalian bisa bijak ya menggunakan pay later. Dan gue Aftan Nasrullah, jumpa lagi di lain video. Bye-bye. Apalagi? Iya mas. Bawa!